Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwi Syahbudin dari kelas IF18C. Di sini saya akan mengerjakan tugas perancangan basis data, yaitu tugas ketiga ya. Di mana tugasnya itu membuat video tentang SQLware dengan 10 contoh kasus yang berbeda. Oke, yang pertama itu kalian bisa buka exam kalian ya. Nah, exam, lalu kalian aktifkan aja MySQL-nya. Nah, aktifkan MySQL. Jika sudah aktif MySQL-nya, kalian dapat mengakses website phpMyAdmin ini ya. Nah, website phpMyAdmin ini untuk melihat database-nya. Nah, langsung aja kita ke prakteknya ya. Nah, di sini kalian buka aja CMD ya. Nah, buka CMD. Di sini kalian ikuti aja langkah-langkahnya. Misalkan CD garis miring. Nah, ini itu untuk keluar dari user eraser-nya ya. Nah, ini untuk mengarah ke folder C. Lalu di sini kita tuliskan CD exam. Nah, di sini untuk menuju kepada folder exam. Lalu di sini tulis CD MySQL, lalu CD bin. Nah, ini untuk mengarah ke folder exam MySQL bin. Nah, pada bagian bin ini kalian bisa ketikkan aja MySQL strip u root ya. Nah, jika sudah seperti ini maka akan muncul MariaDB comment ya, atau MariaDB monitor. Nah, di sini kalian bisa melihat database yang telah dibuat pada tugas kemarin ya, itu dengan cara show databases. Nah, di sini sudah muncul ya databasenya. Berhubung saya membuat database baru yaitu tugas 3, maka saya akan melihat database tugas 3 ini, yaitu dengan cara show use tugas 3 titik koma. Nah, maka akan otomatis database-nya akan tergunakan ya. Lalu kita akan lihat tabelnya, yaitu dengan cara show tables. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul tabelnya. Nah, lalu kita akan menggunakan SQLware-nya. Itu dengan cara gimana? Nah, di sini saya sudah menulis pada notepad ya untuk codingan-codingannya sesuai yang diperlihatkan oleh Pak Adi di e-learning. Saya sudah tonton dan saya rangkum ke dalam notepad, dan agar tidak memakan waktu lama tinggal kopas-kopas saja ya, karena saya juga membutuhkan kuota. Oke, nah di sini sudah saya rangkum semua ke sini ya. Ini ada beberapa contoh kasus sebenarnya. Nanti kita bahas saja. Nah, di sini tuh kalian jika sudah melihat show table ya, kalian bisa ketikkan aja select from data 1. Data 1 itu nama tabelnya ya. Berhubung nama tabel database-nya itu data 1, jadi saya tuliskan data 1. Lalu enter aja. Nah, maka di sini akan muncul beberapa data pada tabel data 1 ini. Nah, di sini ada 10 data ya. Saya menggunakan 10 data. Oke, langsung aja kita ke contoh kasus yang pertama, yaitu mencari data yang bernama Siska. Nah, caranya itu kalian bisa tuliskan ya. Tuliskan aja di sini seperti ini ya. Siska select nama, alamat, email, nomor HP, dan dipilih dari form data 1 di mana nama Siska titik koma. Nah, otomatis ini akan mencari yang namanya Siska. Kita enter. Nah, empty. Kenapa empty? Karena di sini tidak ada yang bernama Siska. Ini tuh untuk mencari hanya Siska aja ya. Di sini adanya juga Siska Mariska. Nah, misalkan kita ingin mencari nama yang
nama yang ada siskanya, cuman nama yang ada siskanya namun tidak hanya siska aja ya. Gimana sih nyebutnya? Pokoknya mencari nama yang depannya siska. Nah, di sini kalian cukup ganti aja where nama like sama dengannya itu diganti ya menjadi like itu seperti atau apa ya istilahnya itu, mencari nama yang mempunyai siska di depannya. Nah, ini persen ini untuk mengujungkan nama ya, apa ya namanya, pokoknya gitu. Pokoknya kita ini mencari nama depannya aja ya, kita cari, kita enter aja, maka di sini akan muncul nama Siska Mariska sesuai pada database tabelnya yang bernama Siska, yang bernama depan Siska yaitu cuma ada satu, si Siska Mariska ini ya. Nah, disebutkan alamatnya, emailnya, dan nomor HP-nya. Selanjutnya kita akan melihat ID Siska ya. Nah, ada di urutan berapa sih ID si Siska ini? Cukup tinggal tambahkan ID pada depannya aja, maka akan langsung keluar. Kita klik enter aja ya. Nah, di sini sudah muncul ya, ID-nya itu ada pada ID 6 yang bernama Siska, alamat, email, dan nomor HP. Oke, selanjutnya itu ini yang mencari data ID udah ya. Nah, kita itu menampilkan ID pada data nama Siska itu udah. Terus mencari data yang nama mengandung Siska. Oh, bukan, salah, yang mengandung Mariska. Lupa saya ganti. Nah, di sini kita akan mencari data yang namanya mengandung Mariska. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk codingannya sama aja, cuman kita tinggal tambahkan saja persen di depannya, lalu kita ganti ke Mariska. Nah, sama aja kayak yang tadi ya, kayak yang di atas, cuman kita ganti Siskanya menjadi Mariska dan ditambahkan persen di depannya. Kita klik enter aja. Secara otomatis akan muncul dua data yang menunjukkan nama yang mengandung Mariska, yaitu Siska Mariska dan Rizka Mariska. Di sini juga ada ID-nya, alamat, dan email, nomor HP-nya ya. Nah, lanjut ke contoh kasus berikutnya. Kita akan mencari mencari data yang nama belakangnya Mariska, bakal sama aja ya kayak ini ya. Cuman bedanya kalian cukup menghilangkan persennya ini aja. Nah, maka sebenarnya sama aja kayak yang ini ya, yang Mariska. Cuman yang Mariska ini hanya mengambil data yang berisikan Mariska. Misalkan di sini ada Siska Mariska Jonggol misalkan. Nah, secara otomatis akan terbawa jonggolnya, maka akan ada 3 data. Sedangkan yang ini mencari data nama belakangnya aja, ini kita ubah aja persennya itu menjadi di depan ya. Misalkan Mariska, kita ingin mencari nama belakang Mariska. Nah, kita tinggal balikan aja sama yang ini nih, yang atas, mencari nama Siska. Sama aja sebenarnya, cuman persennya ini dipindahkan ke depan sini ya. Nah, kita langsung ke operator aritmatika. Contoh kasusnya yaitu mencari data ID yang berada di nomor 8, yaitu dengan cara kalian tuliskan aja select ID, alamat, email, nomor HP from, diambil dari data 1 atau tabel 1 di mana ID ke-8. Nah, lalu kita klik enter. Secara otomatis akan menunjukkan ID ke-8, yaitu ID ke-8 itu yang bernama Joko Sutaryo ya. Seperti yang ada di tabel ini, Joko Sutaryo ya, ID-nya ke-8. Nah, untuk studi kasus berikutnya kita akan mencari data yang ID-nya lebih besar daripada 5.
kita sama dengannya ganti menjadi ini. Oh, salah. Jadi ini ya. Nah, seperti ini kita ganti sama dengannya aja, dan angka 8-nya kita ganti 5. Maka secara otomatis ID yang ID-nya lebih dari 5 akan muncul semua. Ini muncul dari ID 6, 7, 8, 9, 10. Begitupun sebaliknya ya. Untuk mencari ID yang kurang dari 5, cukup kalian ubah aja si kurung ininya menjadi ke belakang. Ini kan ke depan, ini ke belakang. Nah, kita coba. Nah, otomatis yang akan muncul itu ID 1 sampai 4, sedangkan 5 itu tidak diajak karena yang kurang dari 5. Nah, seperti itu ya untuk mencari ID. Selanjutnya kita akan mencari data dengan ID lebih kecil dari sama dengan 5. Nah, lebih kecil dari sama dengan 5 itu contohnya gimana ya? Langsung aja ke ininya. Nah, langsung kita enter. Nah, yang jika lebih kecil sama dengan 5, maka si 5-nya itu akan diajak ya, karena lebih kecil sama dengan 5. Otomatis si 5-nya itu akan diajak. Jika mencari data yang lebih kecil dari 5, itu yang 5-nya tidak akan diajak ya. Sedangkan untuk mencari ID yang lebih kecil sama dengan 5, si 5-nya itu akan diajak. Begitupun yang lebih besar daripada 5 ya. Lebih besar sama dengan 5. Nah, kita akan mencari data ID selain 5. Nah, cukup kita ganti aja ya. Yang kita ganti itu yang kurung gininya ya, yang kurung apa namanya nggak tahu saya. Pokoknya diganti sama tanda seru. Lalu kita klik enter aja. Nah, secara otomatis yang ID 5 itu tidak dimasukkan ke dalam tabel karena mencari data yang ID-nya selain 5. Berarti selain 5 itu dimasukkan, jika 5 itu tidak dimasukkan. Nah, seperti di sini 1 2 3 4 langsung 6. 5-nya tidak dimasukkan. Di sini ada 10 ya, sedangkan 5-nya tidak diajak, jadi 9 data ya. Ada 9 data. Nah, seperti itu untuk operator aritmatika. Nah, lanjut ke mencari data yang ID-nya lebih besar dari sama dengan 3 dan lebih kecil dari sama dengan 8. Jadi kita akan mencari ID yang lebih besar daripada 3, lebih besar dari sama dengan 3 dan lebih kecil dari sama dengan 8. Maka akan muncul ID 3 sampai 8. Nah, seperti ini ya, 3 sampai 8. Oke, lanjut kita ke operator between ya, operator between. Di sini kita akan mencari data ID 1 sampai 7. Nah, kita copy aja. Nah, between ini untuk mencari data 2 dan 7. Jadi tidak akan dibawa misalkan 2 dan 7. Kalau misalkan pakai yang di atas pasti 3, 4, 5, 6 itu akan dibawa. Sedangkan jika memakai between itu tidak akan dibawa. Kita langsung enter aja. Oke, di sini akan mencari data between ya, between. Nah, between kita kopaskan tadi, terus kita akan mencari data dari ID 2 sampai 7. Sampai ya, iya sampai lupa saya. Sampai 2 sampai 7 berarti akan ditampilkan ID 2 sampai 7. Nah, lanjut kita akan mencari pada operator in. Berikutnya pada operator in, yaitu mencari data ID atau tidak beraturan ya. Misalkan kita ingin mencari data kopas saja. Misalkan kita ingin mencari data 2, 3, 5, 8. Nah, ini yang saya maksud sebelumnya itu yang ini ya. Saya lupa tadi. Nah, kita ini akan mencari data yang menampilkan ID 2, 3, 5, 8 saja. Yang lainnya tidak akan diikut. Nah, seperti ini ya. Nah, 2, 3, 5, 8 itu akan dimunculkan selain
selain yang di sini tidak akan dimunculkan. Jadi untuk mencari data atau ID tidak beraturan seperti ini, lanjut mencari angka selain ID tersebut. Nah, selain ID tersebut kita cukup ganti ini menjadi not. Kita enter, error. Kita copy aja ya. Nah, maka si data 2358-nya ini tidak akan dimunculkan di sini. Ini tadi yang salah ini were not in. Oh, not in berarti diganti not in. Ini kan in, yang ini not in. Nah, maka akan dimunculkan data seperti ini. Lanjut, kita ke operator order by, mengurutkan data alfabetik atau numerik ya. Kita akan mengurutkan dari data ID dari 2 sampai 7. Kita akan mengurutkan datanya yaitu dengan cara menuliskan seperti ini, between 2 and 7 order by ID, mengurutkan sesuai ID. Nah, seperti ini ya. Maka akan muncul seperti ini. Terus kita akan mencari kasus mengurutkan data nama dari A sampai Z menggunakan ascending, yaitu dengan cara order by name. Ini kan order by ID, ini order by name. Maka secara otomatis namanya itu akan berurutan dari A sampai Z, sedangkan ID-nya masih tetap ya. ID-nya masih tetap 2 sampai 7 yang ditampilkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena di sininya 2 dan 7 diurutkan sesuai nama A sampai Z. Lalu untuk kebalikannya dash ya, atau descending, maka akan berurutkan namanya dimulai dari Z. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengurutkan data dari A sampai Z ascending, ini sama aja ya kayak yang di atas. Oh enggak, ini A sampai Z 2 sampai 7. Ini yaitu untuk mengurutkan nama dari A sampai Z. Sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang di atas ini nih, sama yang di atas ini. Nah, yang terakhir itu untuk menampilkan ID ganjil. Kita bisa menuliskan select ID nama from data where ID %2 buka kurung tutup kurung seperti ini ya, lalu 0. Itu fungsinya untuk menampilkan data ID ganjil. Nah, bisa kalian sendiri ID ganjil maka akan muncul di sini 13579. Nah, oke, mungkin segini aja penjelasan saya mengenai tugas SQLware. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga manusia tak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.